Cikes, apa sih rasa makeup high end? Lebih seger, lebih sehat juga. Dan Dior itu ada skincare-nya setahu aku. Hai, baru Cikes di sini, your bestie acne fighter. Buat teman-teman semua yang belum kenal aku, kenalin aku Kezia. Biasa dipanggil Cikes sama teman-teman yang ada di Instagram ataupun di TikTok. Aku sering banget review tentang skincare, kecantikan, ataupun tips-tips yang buat kamu lebih percaya diri sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki. Nah, hari ini Cikes mau spill tips makeupnya ala Cikes yang membuat lebih flawless, anti crack juga, dan cocok untuk teman-teman yang kulitnya acne prone skin dan aku neutral skin. Jadi kalau misalnya kamu udah acne prone skin, neutral skin, aku juga oily skin, berarti kamu datang ke video yang sangat-sangat tepat. Tapi kalau ternyata kamu bukan tiga tipe itu, nggak apa-apa banget guys. Kamu sengaja masih bisa ngikutin alurnya, karena aku akan kasih beberapa tips ke kalian yang mungkin nggak pernah kalian dengarkan sebelumnya dan ternyata works tuh gitu. So tanpa lama lagi kita masuk ke segmen ini. Yang pertama tuh adalah Cikes bakal pakai primer dulu. Jadi Cikes tuh punya 3 primer. Ya, aku pakai yang Clé de Peau, aku nggak tahu sebutannya apa. Aku pakai CDP ini itu untuk basic dasar dulu semuanya supaya wajahnya jauh lebih tone up. Habis itu aku masuk ke yang berikutnya, aku pakai makeover color corrector ini yang warna hijau. Karena wajahku itu kan kemerahan ya. Jadi supaya kemerahannya itu ke cover dan lebih bisa smooth masuk ke warna wajah. Terus yang ketiga aku pakai yang Bobbi Brown Vitamin Enrich ini nih. Yes, ini nih bagian depannya. Bobbi Brown Vitamin Enrich ini itu aku biasa pakai di daerah-daerah yang memang ada pori-pori besar. Jadi aku pakai di area T-zone. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada makeup di atasnya itu dia nggak kelihatan ada bolong-bolongnya gitu loh. Gitu terus jadi makeupnya jauh lebih smooth. Oke, kita masuk ke makeup tutorialnya. Nah, yang pertama, Cikes bakal pakai ini dulu sebagai basic dasar. Tadi Cikes sudah sempat bilang kalau Cikes akan pakai dulu di bagian depannya. Jadi dia tuh teksturnya kayak gini loh guys. Tuh, mirip banget sama Fondant, tapi bedanya dia lebih tipis tuh, kayak gini. Jadi dia lebih tipis dan kenapa tadi Cikes bilang lebih tone up? Lihat ya, warnanya beda sama warna yang muka Cikes kan? Tuh, but it's okay kan, gak usah panik kayak oh, nanti bakalan kayak belang bentong atau apa gitu, enggak, tenang. Gini, jadi aku tinggal apply ke seluruh bagian wajah, gini. Terus apply-nya smooth aja. Terus kalau misalnya masih di bagian skincare, ini kan skin prep ya, kamu boleh kok diperbolehkan banget untuk menggeser. Jadi nggak harus yang sampai dipuk-puk atau yang sampai mukul-mukul di kulit banget gitu. Sebenarnya ada opsi. Kalau misalnya kamu pengen pakai basic primer dulu boleh. Aku biasa pakai basic primernya yang Studio Tropic. Tapi hari ini aku lagi nggak pakai dulu. Aku pakainya yang Clé de Peau aja. Jadi aku pilih salah satu sih biasanya. Kalau misalnya kalau lagi pakai yang Clé de Peau, aku nggak pakai yang Studio Tropic ataupun kebalikannya. Tapi kurang lebih efeknya sama kok. Jadi nggak yang sampai signifikan banget perbedaannya. Cuman kalau misalnya kita pakai yang ini, memang efek tone up wajahnya lebih kelihatan. Jadi sebenarnya ini aja sebenarnya udah kerasa cukup ya kalau misalnya kalian pengen pakai ini tok. Tapi ini tuh tergolongnya dalam correcting cream. Jadi bukan concealer ataupun foundation gitu nih. Jadi dia nggak nge-cover, dia hanya untuk correcting cream aja. Jadi kalau misalnya kalian lihat wajahku itu lebih merah. Sekarang nggak ya, udah lebih smooth, jadi lebih nyatu gitu. Terus next saya baru Cikes pakai yang ini. Ini yang makeover tadi Cikes bilang ya, yang warnanya warna kehijauan. Nah, warna kehijauan ini bisa ngebantu untuk netralin. Gini. Jadi kamu langsung pakai aja, langsung kamu tap-tap di area wajah kamu yang lagi berjerawat ataupun bekas-bekas kemerahan. Kamu langsung tap aja kayak gini. Yup. Nah, nice. Oke. Setelah itu kayak gini. Setelah itu bekas kemerahannya harusnya lebih hilang. Iya, bener ya? Jadi kalau kamu bandingin tadi sama sebelumnya, tuh kalian lihat sendiri perbedaannya wajahku dari yang sebelumnya tadi, bekas kemerahannya wow sangat mentereng banget, tapi sekarang udah much better gitu. Nah, lebih smooth kan? Cikes sukanya seperti itu. Jadi kenapa aku pakai di step yang berikutnya supaya nggak mengganggu correcting primer dari Clé de Peau yang pertama gitu. Baru next saya Cikes pakai yang Vitamin Enrich dari Bobbi Brown ini. Ini cukup mehong ya guys. Kalau misalkan bandingkan sama dua produk tadi, Clé de Peau itu masih di bawahnya ini harganya. Mungkin karena ini jauh lebih banyak juga. Aku sempat dapat versi testernya yang kecil, tapi aku nggak tahu versi tester itu apakah dijual di umum atau enggak. Ini aku beli sekitar 18 ribuan. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau pakai Bobbi Brown juga bisa kok pakai yang lainnya. Jadi kamu cari primer yang bentuknya gel aja. Ini kan Vitamin Enrich ini bentuknya, aku nggak bisa ngomong ini sebagai gel sih guys. Soalnya dia lebih kental dan gel. Kalian tahu Maybelline yang pore yang buat pokoknya warnanya hijau. Nah, Maybelline yang warna hijau itu dia juga bisa untuk nutupin pori-pori kan. Tapi kalau yang ini aku lebih sukanya karena dia lebih dingin, lebih soft dan juga lebih wangi. Ya mungkin wajar juga ya dari segi harganya beda banget gitu. Jadi mungkin nggak bisa kalian compare apple to apple kayak gitu. Look at this. Oke, now look at this. Bagus ya. Udah hasil dari primernya selesai.
Now on, aku akan masuk ke bagian basicnya. Untuk basicnya di sini aku pakai dua. Aku pakainya dua. Aku pakai YSL All Hours Foundation. Nih, YSL All Hours Foundation. Terus ini aku pakai yang shades-nya kosong. Ini sepertinya 02 ya. Jujur aku nggak tahu ini 02 atau enggak, tapi sepertinya 02. Terus aku pakai yang Dior Forever. Ini aku pakai yang serinya matte ya guys. Nah, seri matte-nya yang 1N. Nih, ada tulisan belakangnya. Aku pakai yang seri 1N. Terus Cikes, berarti aku harus pakai yang high end dong? Enggak sayangku. Kamu boleh pakai foundation kamu cukup ikuti step-stepnya aja ya. Nah, ini aku biasanya akan pakai tanganku sebagai paletnya. Nggak punya palette aku punya palette palette makeup kok, cuman nggak aku pakai aja karena aku lebih sukanya pakai tangan, lebih simple menurutku, lebih praktis. Jadi dua ini aku gabungin, kenapa? Karena YSL tuh lebih wangi daripada Dior menurut aku, segi foundationnya. Terus yang kedua warnanya jadi lebih nyatu sama kulit aku. Yang Dior itu menurut aku agak sedikit ketuaan meskipun 1N, sedangkan yang YSL yang terlalu muda karena dia yang cool tone punya gitu. Nih setelah itu kayak gini. Kamu punya opsi, kalau misalnya kamu pengen pakai yang spatula itu boleh banget, tapi kalau aku prefernya akan menggunakan, aku menggunakan tangan. Tapi make sure aja tangan kamu udah bersih ya. Begitu kamu masuk ke tahapan ini, kamu udah nggak boleh menggeser-geser. Jadi boleh kalau misalnya kamu pakai spatula itu kan bakalan seret gini ya, itu nggak apa-apa pas di awalnya, tapi nanti pasti akan di tap lagi guys. Jadi produk itu nggak langsung ngedirect, terus udah gitu kalian cuman isinya geser-geser aja. Nah ini dia langsung ke cover ya. Look at the difference tuh. Dan kulitnya jauh lebih pelampi dan juga sehat. Sebenarnya basicnya semua foundation itu mungkin akan sama ya. Cuman foundation yang pernah Cikes pakai itu adalah salah satunya BLP. BLP kan lokal tuh, punyanya by Lizzy Para ya. BLP kan lokal. Itu menurutku teksturnya agak-agak mirip, meskipun kalau dari segi ketahanan dan kenyamanan akan tetap lebih terasa ya. Oke, pasti yang high end ya, high end makeup. Oke, lihat. Nah, kayak gini. Yang tadi Cikes pakai full ya. Terus kita tap lagi. Ini tuh 2 pump itu banyak banget guys. Jadi bakalan ngedempul sih ini makeupnya. Maksudnya bukan artinya ngedempul jadi jelek ya, tapi makeup ini bakalan kelihatan pakai makeup gitu. Aku nggak lagi dalam posisi mau nyari natural makeup look nih. Aku mau dalam posisi yang aku memang share ke kalian. Ini makeup yang memang benar-benar bisa cover, nggak crack dan lain-lain. Gitu. Ini aku apply ke wajah gini. Masih sisa banyak loh, 2 pump itu sisa banyak banget pasti. Jadi kamu pengen pakai setengah doang juga nggak apa-apa, tinggal kamu menyesuaikan dengan bentuk muka kamu, berapa lebarnya wajah kamu, itu kan akan berbeda di setiap orang ya. Terus aku tap. Kak, kenapa kok matanya belum dikenakan? Nanti, jadi bagian paling akhir baru aku akan tap ke mata supaya bukan dapat yang sisaan, tapi mata ini yang bagian atas itu sudah sangat cukup kalau misalnya aku cuma pengen pakai concealer gitu. Nah, oke. Ini masih ada yang belum rata ya, kalau kalian lihat di sini. Tuh, tinggal aku tap lagi di bagian-bagian yang memang masih membutuhkan. Dan jangan lupa, ada satu hal yang biasanya kalian lupakan kalau misalkan make-upan, itu kamu lupa bagian bawahnya tolong di cover juga ya guys, supaya nggak bilang bentong sama bagian kamu yang lain gini. Nah di bagian sini kamu tarik sisanya, taruh di sini baru apply gitu. Nah, Cikes, apa sih rasa makeup high end? Lebih segar, lebih sehat juga. Dan Dior itu ada skincare-nya setahu aku. Udah banyak kok makeup lokal juga yang ada infused skincare-nya. Aku juga pakai dan aku sering review. Makeupku tuh, rak makeupku nih, lemariku itu full dengan skincare lokal kita, banyak. Jadi kalau misalnya kamu bilang aku pakainya high end produk aja, enggak. Aku tetap pakai produk lokal kita. Dan lebih murah ya. Jadi kalau misalnya di momen tertentu aku butuh, pasti aku pakai dong. Oke, baru deh terakhirannya aku akan tap ke bagian mata. Kenapa terakhiran? Supaya sisaan aja, karena kan dia cuma untuk menempelkan foundation dan juga meratakan warna kulitnya aja. Gini. Oke, dapet ya? Terus, apakah ini sudah selesai? Tidak, perjalanan kita masih panjang teman-teman. Oke, setelah ini semua selesai, sebagai basicnya aja, gini. Oke, right? Ini satu hal yang aku lakukan mungkin berbeda. Aku akan pakai setting spray dulu. Jadi tadi sudah dapat ini basic bangetnya. Aku akan setting spray dulu karena habis ini aku akan masuk ke bagian contouring. Ketika aku masuk ke bagian contouring, konturku ini akan aku pakai berbeda dengan tipe kontur lainnya. Dia jauh lebih ngebuat tanning, lebih cair dan lebih susah untuk di blend. Jadi
Kalau kalian menggunakan kontur yang bentuknya stick akan lebih mudah. Kalian menggunakan kontur yang bedak itu jauh lebih mudah menurut versiku daripada kamu pakai kontur yang aku pakai gitu. Aku setting spray dulu. Setting spray ini aku pakai dari ini aku pakai dari Anpure Centella Asiatica yang power setter ya. Oke, kenapa aku pakai yang ini? Isinya besar, kamu udah tahu sendiri. Harusnya aku udah naikin video reviewnya antara Skintific sama yang Anpure untuk setting spraynya ya. Oke, tinggal kita diamkan dulu. Mohon untuk ditunggu sampai dia selesai ya guys. Jadi nggak boleh begitu muka kamu basah, langsung buru-buru kamu masuk ke produk lainnya. No, jangan. Pelan-pelan dulu aja. Kalau untuk makeupan yang cenderung panjang, kamu harus menyiapkan waktu. Oke, ini udah ngeset ya semuanya. Terus udah gitu aku pakai untuk yang kontur, aku pakai Anastasia Beverly Hills. Ini sebenarnya agak-agak tidak ramah untuk acne prone. Aku cuma hanya akan disclaimer ini tidak terlalu ramah untuk acne prone. Lalu ini aku pakai yang shade-nya, kalian lihat sendiri nomor berapa nih, 02 ya. Nomor 23 ternyata guys, nomor 23 yang aku pakai. Dan ini adalah concealer. Jadi aku pakai concealer yang kenapa kok sampai pakai concealer, ada ceritanya. Dulu aku pakai yang concealer stick. Aku pakai concealer stick dari Makeup Forever, tapi di Sephora-nya kosong dan aku sudah membutuhkan sekali concealer. Jadi aku akhirnya nyari-nyari, aku pakai yang nude stick satu lagi sama apalah pokoknya gitu. Akhirnya aku menemukan yaudah deh kayak aku cocok sama yang ini. Makanya yaudah deh aku pilih yang ini dan emang oke lah gitu. Nah ini setelah di blend, aku nggak langsung direct ke wajah. Jangan pernah langsung direct ke wajah karena bakal belang bentong. Aku sudah melakukan itu berkali-kali. Nah setelah itu aku masih tap-tap lagi. Jadi dia akan nyebar di sini semua. Baru aku masukin. Nah baru kira kamu contouring. Dan lihat sendiri kan kenapa alasan aku bilang tadi kontur ini lebih baik pada saat wajah kalian selesai kalian setting spray dan kondisinya lebih lembab. Look at this. Sangat-sangat jentrong. Terus ini aja bahkan aku tidak direct produknya langsung. Jadi aku udah nggak direct produknya, tapi warnanya masih setebal ini dan warnanya masih setanning ini. Terus wah berarti bakal jelek banget nih makeupnya. Biasa kan kontur bagus. Tenang, sabar. Nanti bakalan kita shading habis ini. Jadi memang kan untuk shaping aja ya. Di bagian sini memang akan lebih PR. Aku udah sering melakukan itu guys. Jadi tenang saja. Di bagian sini sama di bagian ini. Oke, bagian hidung sini. Yap. Right. Tuh, langsung beda ya. Gini. Wow, gitu. Beda banget ininya. Kelihatan lebih belang bentong. Aku sih lebih menyarankan kalian pakai yang stick. Ini jujur aja kenapa masih aku pakai karena sudah beli ya, sayang kalau misalnya dipakai. Ini harganya sekitar 400 ribuan seingat aku. Oke. Tapi kalau dari segi coverage ini bagus banget guys. Jadi kalau misalnya dijadikan sebagai concealer sudah pasti dia akan jauh lebih bagus. Nah nextnya baru aku akan apply beberapa kali. Ini aku pakai yang Skintific Concealer. Yap, ini yang Cover Perfect Concealer, serum concealer sebenarnya ini. Ini udah hampir habis ya aku pakainya. Aku sering banget pakai ini soalnya guys. Nah baru deh aku cover di bagian sini. Inilah nanti dia akan ngeblend di sini. Makanya tadi aku nggak terlalu worry karena aku ujungnya akan ngeblend ini pakai concealer kok gitu. Nanti di bagian akhir baru aku pakaikan blush. Oke, terus tinggal aku tap-tap. Nah, look at the difference ya. Jadi aku itu lagi mencari warna dengan shades yang mirip sama wajah aku aslinya. Dan warna yang aku pakai dari Dior dan YSL itu masih cenderung lebih tua. Makanya aku harus lebih agak tanningkan untuk kulitnya. Tuh. Sekali lagi Cikes bilang, jangan digeser. Produknya cukup di tap aja. Karena warnanya langsung nyatu sama kulit. Lihat ya, beda kan? Langsung nyatu sama kulit. Terus beda loh, ini lihat sebelah kanan sama sebelah kiri. Kiri sama sekali belum aku blend. Beda banget. Terus tinggal kamu tap lagi. Nah. Oke. Terus shadingnya masih kelihatan kan? Jadi biarin aja gitu. Oke. Nah, sudah selesai di bagian contouringnya. Udah oke. Jadi fungsinya contouring. Jadi fungsinya contouring itu adalah untuk memperkecil ruas wajah kalian supaya nggak kelihatan besar banget. Jadi kayak misalnya jidat kalian tuh udah besar. Dengan contouring itu ekspektasinya adalah gak begitu besar kelihatannya gitu. Nextnya baru aku pakai blush. Nah, kalau misalnya kamu pakainya ini double, jadi misalnya udah kontur, terus kamu pakai lagi blush di sini, otomatis dia bakal kecampur. Saya sudah pernah melakukan itu, lebih baik kalian jangan melakukan itu ya. Nah, jadi ini Rare Beauty, aku pakainya dari blush dari Rare Beauty. Aku pakai yang shade Joy. Yap, sorry guys, aku nggak bisa miringin karena aku udah buka. Ini aku pakai yang shade-nya Joy. Look at this. Ya, ini shade-nya Joy.
Terus satu ini itu sudah sangat-sangat cukup. Jadi jangan kalian pikir, oh dikit banget makanya. Udahlah guys, lihatlah ini satu saja sudah akan sangat banyak. Tuh, dulu aku tuh sempat mikir ini MUA makeup artis tuh emang pada pelit tau, kok dia cuma pakainya sebiji doang. Ternyata emang enggak guys, satu gini aja tuh udah sangat cukup untuk wajah. Terus blushnya itu aku timpakan di bagian concealer. Ini aku dapat pro tipsnya dari makeup artist. Jadi ditimpakannya di bagian concealer lalu ngebentuk ke atas gitu. Jadi bukan cari yang boleh yang sejajar, tuh ada yang kayak gini orang-orang yang pakai blushnya sejajar, tapi memang itu di beberapa bentuk muka sih. Kalau aku pakainya ngikutin MUA-nya karena emang bagus banget ya aku kemarin. Jadi aku tetap akan pakai yang caranya yang dilakukan gini. Nah, ini tipe blushnya aku. Jadi aku nggak begitu suka yang jentrong banget. But kalau misalnya kalian tipe yang aku lebih pengen jentrong, oke, aku tunjukin. Kalau misalnya lebih pengen bold kayak gimana, tapi ini bakal berlebih ya guys. Aku cuma akan disclaimer akan berlebih karena aku udah cukup banget segini. Nah, kalau misalnya aku pengen lagi kak lebih dari ini dong, maksudnya kelihatan pakai blushnya, boleh gini. Kamu tetap tap di bagian sini, tapi harus tetap kamu blend di bagian yang atas gini. Tuh, jadi gini. Ini bagiannya sampai sini aja, setengah mata. Gini. Sampai setengah mata, narik ke atas. Tuh, buat aku sih udah too much ya. Jadi kalau misalnya aku sih udah cukup satu tadi. Nah, gini. Ini kalau misalnya kalian pengen yang agak berlebih. Tapi kalau aku, honestly, aku tidak suka. Jadi akan tetap aku tap lagi ya pakai concealer yang tadi aku pakai gini. Oke? Nah, sisanya gimana? Sisanya biasanya aku pakai di sini. Ini aku sudah pakai lip product disclaimer ya. Supaya supaya di kamera aku nggak terlalu pucat. Jadi aku pakaikan biasanya di bagian bibir supaya lebih kelihatan aja gitu menyalanya. Nah, oke. Ini sudah bagian basicnya dapet ya. Oke, ini setelah didiamkan beberapa saat, aku juga udah cuci tangan tadi. Maksudnya gak begitu bersih, tapi ya it's okay lah ya guys. Ini sudah aku diamkan beberapa saat, kamu lihat sendiri perbedaannya, wajahnya jauh lebih shaping dan lebih natural ya. Jadi aku gak bilang natural look yang seperti gak pakai makeup, tapi lebih nyatu sama warna kulit. Nextnya kita akan pakai eyeshadow. Eyeshadow boleh kamu prefernya pakai tangan buat tap langsung ataupun pakai brush juga bisa. Ada dua opsi, terserah kalian pakainya gimana. Ini brushnya aku pakai dari Estee Lauder Limited Edition Trick of Eyes. Jadi ini serinya Estee Lauder yang memang dipakainya pada saat Christmas, makanya warnanya warna merah-merah gini. Agak norak sih buat aku, tapi ya udahlah ya karena yang ada ini. Terus di dalamnya juga dia kayak gini. Jadi warna-warnanya memang warna-warna aku. Terus ini boleh kamu tap. Pertama dimulai dari sini dulu ya. Warna-warna dimulai dari sini. Jadi kamu tap ke sini, terus ke atas gitu. Kalau kamu sukanya pakai brush, tapi honestly aku nggak suka pakai brush. Jadi aku hanya akan pakai tangan ya guys. Aku menggunakan tangan banget. Jadi gini. Aku tap dulu dari sini keluar, dari sini keluar. Sekali lagi jangan digosok, jangan digeser juga. Oke. Cukup dari sini keluar, dari sini keluar lagi. Dari sini keluar, dari sini keluar. Look at this, cantik banget. Nah, ini baru satu warna aja. Ini aku pakai warna ini nih. Oke. Nah, jadi hasilnya kan smooth ya. Terus baru masuk ke aku pakai warna ini deh. Aku pakai warna yang karena aku ada coklatnya. Warna coklatnya di bagian atasnya untuk mempertegas gini. Yang atasnya aku cukup pakai sampai di sini. Oke, habis itu baru masuk ke yang warna paling mudanya yang ini. Aku pakainya di sebelah sini. Yup, warna matanya lebih menyala ya. Lalu kalau misalnya kalian tanya, Cikes kok nggak pakai eyeliner? Ya, aku tidak mau pakai eyeliner karena eyeliner yang aku punya warnanya sangat berantakan, aku nggak suka. Oke, ini nextnya aku akan pakai Benefit Precisely My Brown Wax. Oke, ini ada tulisannya Benefit whatever. Nah yang ini aku pakainya shade-nya yang nomor 4, yang ini. Kenapa aku pakai ini? Karena sebenarnya aku udah nggak perlu pakai alis lagi menurutku. Tapi warna rambutku itu coklat. Ya kalau aku pakai warna hitam, menurut personal color testku, aku akan kelihatan galak. Jadi lebih baik aku pakaikan warna yang ini. Jadi aku pakai di sini hanya tipis-tipis aja satu gini. Aku udah nggak akan cocol ke dalam lagi guys. Tuh dia akan membentuk warna coklat kayak gini, jadi lebih kelihatan coklat.
Tapi minusnya adalah aku lebih merasa bahwa alisku dipakaikan sesuatu gitu, karena aku biasanya nggak pakai lagi, cuman setelah aku beli I will use it gitu. Nah, sorry, ini cuma tinggal searah sama alis kalian aja. Udah deh, clear. Habis itu baru kamu masuk ke bagian hampir akhirnya, itu ada, oh iya, sorry ada satu hal yang aku lupa. Aku biasanya pakaikan ini juga. Ini ada dari Melinda, dipakai sama makeup artist. Banyak juga yang pakai, beberapa makeup artist. Karena mereka pakai, aku penasaran, jadi akhirnya aku beli. Nih, jadi dia untuk mempertegas bawah mata. Sorry, atasnya mata kita, bagian lipatannya. Lihat, beda ya kiri sama kanan. Kanannya gini, kirinya gini. Beda kan? Next, baru tinggal kamu giniin. Cukup bagian sininya aja. Udah deh, lebih cheerful kesannya. Nah, baru deh, habis itu kamu pakai highlighter. Ini opsinya ya, kalau misalnya kamu pengen pakai highlighter, pakai aja highlighter yang kamu punya, nggak harus Dior. Ini aku pakainya Dior. Aku pakainya Dior yang 04 Rose Gold. Oke. Nah, minusnya adalah dia sering banget keluar. Aku udah sempat kasih tahu juga kalian minusnya apa. Oke, tinggal aku tap. Yang bagian cheek aku pakainya yang warna rose, gini. Oke. Lalu yang bagian sini aku pakai yang ini. Bagian apa nih? Hidung aku pakai warnanya beda. Hidung aku pakai yang ini. Ini ngaruh loh guys. Lebih shaping dan juga lebih menyala di beberapa bagian. Kamu bandingin sendiri ya. Sekali lagi ini masih kurang kelihatan. Gini. Terus bagian bawah. This one. Alright. Baru deh, habis itu kita pakai lip product. Ini dia, lip productnya aku pakai ini dari Fixing. Ini Etude Fixing. Etude Fixing ini harganya 100 ribuan. Awalnya belinya di Korea, tapi habis itu aku dari e-commerce aja cukup sih. Terus, oh ya, aku pakai yang, jujur aku nggak tahu ini shade apa guys. 03 Mellow Peach. Nih, aku kasih tunjuk. 03 Mellow Peach. Nggak kelihatan ya gitu deh pokoknya. Nah, aku pakainya warnanya pasti selalu orange tone-nya, karena aku lebih suka dan lebih nyala pakai yang orange tone. Gini, tunggu dulu sampai berapa saat, baru nanti akan aku timpa menggunakan Dior. Aku pakai Dior yang 012 Lip Dior Addict. Kak, kenapa sih makeupnya harus pakai yang Dior gitu? Pakai lip gloss apapun itu bisa. Ini hanya tutorialnya saja, kurang lebihnya seperti apa. Oke, cukup di bawah. Karena akan aku atasin gini. Guys, sampai aja lupa. Jadi aku bakal pakai bedak lagi di atasnya supaya nggak ada kesan kilang minyaknya. Ini aku pakai dari yang Chanel yang Poudre Universal Libre yang 20, yang lebih agak natural look. Yep, aku biasa cuma pakai di area sini, area-area yang berminyak. Beda loh guys, kanan sama kiri tuh. Yang ini lebih matte. Oke, sekarang baru kita setting spray. This is the last step. Tinggal kita tunggu sampai dia meresap. Nanti kalian akan lihat final results-nya seperti apa. And yep, tada! This is the final results-nya. Jadi aku pakai makeup yang memang menurut aku agak menyatu sama bajuku sekarang ya guys. Nih, warna bajunya kan agak coklat, terus makeupnya juga seperti ini. Tapi kalau misalnya kamu pengen pakai di baju-baju yang warna terang, itu juga kan tetap oke. Ini makeup yang aku pakai di acaranya waktu itu yang L'Oreal yang ini, dengan makeupku yang lainnya di visit event, itu aku akan pakai makeup dengan tutorial yang sama. Jadi gak begitu kelihatan bold banget, tapi kelihatan pakai makeup gitu. And ini kalian lihat sendiri, tidak ada cracknya sama sekali juga. Kalau kamu pengen lebih ngecover, silahkan kamu pakaikan. Aku ada satu saran sih, kamu tinggal pakai yang ini aja, yang SK Flawless Corrector ini. Kamu tinggal pakai ini kalau kamu memang pengen lebih tebal dan lebih bold. Tapi karena peruntukanku hari ini tidak untuk yang lebih tebal, jadi aku tidak pakai. Oke, look at the difference. Jadi lebih shaping, terus dia kesannya lebih feminim, elegan juga, bukan makeup yang jentrong banget atau gimana gitu.
So, here's the tips for me. Kalau misalnya kamu suka tips makeup dari aku, masih ada banyak hal banget yang bisa aku sampaikan sama kalian di sini. Jangan lupa dibantu untuk klik like, comment, dan juga subscribe ya, karena aku bakal sangat-sangat senang sekali kalau misalnya teman-teman semua di sini menyukai karyaku dan juga aku dan tim bakal lebih semangat lagi untuk upload kontennya. So, see you guys in another video. Sampai jumpa di banyak tips lainnya. Bye-bye!